Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetyo dengan NIM 64250687 dari kelas 641B01. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu cara menginput data hasil transaksi ke dalam jurnal. Sebelum itu kita harus mengidentifikasi dulu sebelum kita menginput ke dalam jurnalnya. Yang pertama adalah ada transaksi di tanggal 1 bulan 1. Bapak Andi menyetor uang tunai sebesar 50 juta ke kas perusahaan. Nah, di sini berarti yang kita harus input ada dua, yaitu kas dan modal. Pertama-tama kita harus masukin tanggal dulu. Lalu kita tulis di sini kas. Ini modal. Di sini modalnya kita jorokkan ke kanan karena jika modal bertambah itu masuk ke kredit. Oke, jadi kita tulis nominalnya 50 juta. Di situ kita tulis 50 juta juga. Setelah itu kita masuk ke transaksi yang kedua di tanggal 2 bulan 1. Membeli peralatan kantor tunai sebesar 5 juta. Nah, di sini yang kita input ada dua indikator, yaitu peralatan dan kas. Jadi kita tulis peralatan, tulis kas. Nah, di kas ini kita harus jorokkan ke kanan ya, karena kas berkurang itu jatuhnya di kredit. Di sini 5 juta. Dan di sini juga 5 juta. Setelah itu kita masuk transaksi yang ketiga, yaitu membeli persediaan barang dagang secara kredit dari PT Sumber Makmur 10 juta. Oke. Di sini berarti yang harus kita input ada dua, yaitu persediaan dan utang usaha. Di sini kita tulis tanggal dulu. Tulis persediaan. Dan di bawahnya adalah utang usaha. Nah, di sini utang usahanya kita jorokkan ke kanan karena jika utang bertambah itu masuk ke kredit. Ini 10 juta. Lalu ke transaksi yang keempat di tanggal 5 bulan 1. Menjual barang dagang tunai sebesar 8 juta dengan harga pokoknya itu 5 juta. Oke. Nah, di sini ada 4 indikator yang kita harus input ke jurnal, yaitu kas, penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan. Di sini kita tulis tanggalnya terlebih dahulu di tanggal 5. Itu kas, penjualan. Nah, ini penjualan kita jorokkan ke kanan karena jika penjualan bertambah itu masuk ke kredit. Setelah itu di bawahnya kita tulis lagi harga pokok penjualan. Dan di bawahnya itu kita tulis persediaan. Ini persediaan kita jorokkan ke kanan karena jika persediaan berkurang itu jatuhnya masuk ke kredit. Oke,
Setelah itu di sini kita tulis 8 juta. Kita tulis 8 juta juga. Setelah itu di bawahnya kita tulis 5 juta. Di harga pokok penjualannya kita tulis 5 juta. Ini juga 5 juta. Oke. Setelah itu kita masuk ke transaksi yang kelima, yaitu di tanggal 8 bulan 1, membayar sewa toko 3 bulan sebesar 6 juta. Oke. Nah, di sini itu ada dua indikator yang harus kita masukkan ke jurnal, yaitu sewa dibayar di muka dan kas. Seperti biasa kita masukkan tanggal terlebih dahulu, dan di sini kita tulis sewa dibayar di muka. Oke. Setelah itu bawahnya kita tulis kas, dan kasnya jangan lupa dijorokin ke kanan karena jika kas berkurang itu masuk ke kredit. Langsung itu, setelah itu kita tulis nominal yaitu 6 juta. Ini juga 6 juta. Oke, setelah itu kita masuk ke transaksi yang ke-6. Menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan kredit sebelumnya 4 juta. Oke. Di sini kita ada dua indikator yang harus kita masukkan ke dalam jurnal, yaitu piutang usaha dan kas. Nah, kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Di sini kita tulis kas. Itu bawahnya piutang usaha. Nah, piutang usaha ini kita jorokkan ke kanan karena jika piutang berkurang itu masuk ke kredit. Di sini kita tulis nominalnya 4 juta. Juga 4 juta. Lalu kita masuk transaksi yang ke-7 di tanggal 12 bulan 1, membayar utang kepada PT Sumber Makmur sebesar 5 juta. Oke. Di sini indikator yang harus kita masukkan yaitu utang usaha dan kas. Seperti biasa kita tulis tanggal dulu. Kita tulis utang usaha dan di bawahnya kita tulis kas. Dan kasnya ini saya jorokkan ke kanan karena jika kas berkurang, lagi-lagi kalau jika kas berkurang itu masuknya ke kredit. Di sini kita tulis nominalnya yaitu 5 juta. Juga 5 juta. Lanjut ke transaksi yang ke-7. Yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Transaksi yang ke-8. Di tanggal 15 bulan 1, membeli perlengkapan kantor secara tunai 1 juta rupiah. Oke. Langsung yang harus kita input adalah perlengkapan dan kas. Oke. Sini kita tulis tanggal 15 dulu. Setelah itu di atasnya perlengkapan dan di bawahnya adalah kas. Lagi-lagi kas kita jorokkan ke kanan karena jika kas berkurang itu jatuhnya di kredit. Oke. Kita tulis 1 juta. Lalu di kreditnya juga 1 juta. Oke, lanjut kita ke transaksi yang 9, yaitu di tanggal 20 bulan 1 membayar gaji karyawan sebesar 2,5 juta. Ini indikator yang kita harus input yaitu beban gaji dan kas. Pertama-tama kita tulis tanggal terlebih dahulu. Di sini kita bayar. Di sini kita tulis beban gaji dan di bawahnya adalah kas. Lagi-lagi kas menjorok ke kanan karena jika kas berkurang itu jatuhnya di kredit. Di sini kita tulis 2,5 juta.
Di sini juga kita tulis 2,5 juta. Oke. Lanjut ke transaksi yang ke-10. Di tanggal 25 bulan 1 menjual barang secara kredit kepada TN Budi 6 juta dengan harga pokok 3,5 juta. Nah, di sini ada 4 indikator yang kita harus input, yaitu piutang usaha, penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan. Oke, kita harus tulis dulu tanggalnya. Nah, di sini kita masukkan piutang usaha. Lalu di bawahnya kita masukkan penjualan. Seperti biasa, penjualan jika bertambah itu masuk ke kredit. Lalu bawahnya lagi kita tulis harga pokok penjualan, dan di bawahnya kita tulis persediaan. Nah, jika persediaan jangan lupa kita jorokan juga ke kanan, karena jika persediaan itu berkurang, jatuhnya di kredit. Oke, setelah itu kita masukkan nominalnya. 6 juta dan 6 juta. Yang ini harga pokok penjualannya 3,5 juta dan persediaannya 3,5 juta. Oke. Karena transaksi sudah selesai, maka di sini kita langsung jumlahkan dari total semuanya, yaitu kita di sini sama dengan sum tanda kurung kita blok enter. Begitupun sebelah sini kita sama dengan sum, kita blok semua, enter. Dan hasilnya seimbang, dan harus seimbang ya. Jika tidak seimbang, otomatis ada yang salah input di jurnalnya. Oke. Jadi itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.